Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sesa Dewi Masita. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB University dari program studi Komunikasi Digital dan Media. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Get to Know About Drone. Baik, yang pertama adalah pengertian drone tersendiri. Apa sih drone itu? Nah, drone atau Humanid Aerial Vehicle atau UAV adalah pesawat tanpa awak atau Humanid yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Nah, alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar atau video dari jarak jauh ataupun dari ketinggian. Kemudian, drone sendiri mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemetaan. Nah, pemetaan dengan menggunakan drone adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan informasi spasial dalam suatu wilayah atau area tertentu yang nantinya akan diimplementasikan dalam suatu bentuk peta dengan memanfaatkan drone. Nah, fungsi drone sendiri dalam pemetaan itu ada 3. Yang pertama adalah mengecek potensi ataupun kondisi lapangan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah mengukur area pemetaan secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah mempermudah dalam pembuatan peta. Nah, tentunya drone sangat mempermudah karena ketika kita menggunakan drone, kita akan mengendalikannya untuk menangkap gambar atau video dari jarak jauh ataupun dari ketinggian, sehingga sangat mudah nih untuk membuat peta. Kemudian fungsi yang kedua adalah dalam fotografi atau videografi. Nah, drone sendiri dalam fotografi dan videografi ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah memudahkan mengambil objek gambar atau video dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian yang kedua adalah memudahkan industri perfilman untuk mengambil video shoot pemandangan ataupun shoot dari ketinggian. Kemudian yang ketiga adalah meminimalisir resiko terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ada kriteria drone untuk pemetaan. Yang pertama adalah drone-nya sendiri kameranya harus yang mendukung. Kemudian yang kedua adalah perhatikan sensornya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah tingkat akurisasi posisi. Kemudian yang kelima adalah kompatibel dengan software terbaru. Nah, kemudian di sini ada kriteria drone untuk videografi dan juga fotografi. Yang pertama adalah memiliki spesifikasi kamera yang jelas dan juga tertulis. Nah, spesifikasi kamera yang dibutuhkan adalah minimal memiliki keterangan resolusi, ISO, focal length, minimal dan maksimal shutter speed. Kemudian yang kedua adalah drone itu ber-GPS. Kenapa? Karena dengan mempunyai spesifikasi atau kriteria drone yang ber-GPS tentunya akan memudahkan kita atau pengendali drone tersebut untuk mengetahui letak drone. Jadi tidak perlu bergerak untuk mengikuti letak drone di mana, tetapi sudah bisa mengetahui letak drone itu tersendiri, jadi tinggal mengendalikannya saja. Kemudian yang ketiga adalah bermotor tipe brushless. Karena motor brushless ini memiliki kekuatan yang mumpuni bagi drone untuk melawan angin dibandingkan dengan tipe motor lainnya. Yang keempat adalah memiliki stabilizer kamera. Nah, tentunya stabilizer ini sangat penting karena ketika kita mengendalikan drone, tentunya kita akan menggunakan drone untuk jarak yang jauh dan juga ketinggian, sehingga diperlukan adanya kestabilan untuk mengambil gambar atau video, sehingga yang dihasilkannya itu gambarnya bagus dan juga stabil. Kemudian yang kelima adanya fasilitas PVV atau First Person View. Kemudian yang keenam ada kamera yang dapat digerakkan naik turun. Nah, ketika mengendalikan drone tentunya kita akan menggerakkan kamera ini naik turun ataupun ke atas, ke bawah, ke samping, kanan dan kiri. Tentunya kameranya itu dilengkapi dengan gerakan naik turun. Kemudian di sini ada rentang harga drone. Nah, yang pertama itu drone untuk pemula. Drone untuk pemula ini contohnya adalah drone mini dan quad Cooper drone. Nah, ini memiliki kisaran harga di bawah 1 juta. Nah, ini sangat cocok untuk pemula, untuk yang ingin belajar mengenai drone, yang ingin memiliki kemampuan untuk pengetahuan tentang drone tapi masih ingin belajar dan baru mengetahui tentang drone itu tersendiri, sangat cocok. Kemudian yang kedua ada drone intermediate. Nah, drone ini sudah dilengkapi dengan kamera dan dapat dikendalikan dengan batasan tertentu. Nah, kisaran harga drone ini tersendiri itu ada 1 juta sampai 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada drone advanced. Nah, drone ini biasa digunakan untuk keperluan industri dan sudah dilengkapi dengan navigasi yang lebih canggih. Nah, drone ini tersendiri tuh biasanya sudah digunakan oleh berbagai orang yang profesional dan memiliki kebutuhan khusus, misalnya untuk syuting pembuatan video perfilman ataupun hal lainnya. Jadi kisaran harganya itu lebih dari 10 juta rupiah ke atas. Nah, kemudian di sini ada hasil gambar yang dihasilkan oleh drone untuk kebutuhan videografi dan fotografi maupun pemetaan. Nah, yang pertama ini untuk kebutuhan pemetaan tentunya kita dapat melihat nih
jangkauan yang ditangkap oleh drone tersendiri gambarnya sangat luas sehingga sangat mempermudah kita dalam membuat sebuah pemetaan. Nah, ini diambil mulai Shima X8 Pro. Kemudian di sampingnya itu ada foto pemandangan yang diambil oleh DJI Mavic Pro. Nah, tentunya drone ini tersendiri sudah khusus untuk mengambil gambar yang memiliki hasil yang maksimal untuk keperluan perfilman ataupun foto-foto seperti itu. Nah, kemudian di sini ada teknik pengambilan drone untuk videografi ataupun fotografi. Teknik yang pertama adalah teknik terbang lambat dan stabil. Nah, salah satu teknik yang digunakan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan video yang sinematik dan juga stabil. Karena jika drone ini bergerak terlalu cepat, tentunya akan menghasilkan video yang bergoyang ataupun tidak stabil, sehingga diperlukan adanya teknik bergerak lambat dan juga stabil untuk mengambilkan gambar yang profesional, stabil, dan juga sinematik. Kemudian yang kedua ada teknik kombinasikan gerakan. Nah, teknik ini digunakan untuk menghasilkan video yang sinematik dan juga dinamis. Biasanya teknik ini bisa dilakukan dengan contohnya mengkombinasikan gerakan ke atas lalu maju ke depan secara bersamaan sehingga ada variasi gerakan yang dikombinasikan. Kemudian yang ketiga ada teknik orbit. Nah, teknik ini menghasilkan video yang sinematik dan indah. Biasanya teknik ini digunakan untuk menggerakkan drone atau mengendalikan drone ini berputar nih. Jadi objeknya itu menjadi force-nya. Jadi kita fokus pada objek dan drone-nya memutari objek tersebut. Itu yang dinamakan dengan teknik orbit. Kemudian selanjutnya ada teknik mengambil video dari beberapa angle. Nah, ini merupakan teknik klasik sinematografi di mana kameranya itu menggunakan objek dari sudut pandang yang bervariasi. Nah, teknik ini akan lebih pas jika teknik ini diterapkan pada objek yang sedang bergerak ataupun berpindah. Kemudian yang terakhir ada teknik memperhatikan frame rate. Nah, ini serupa dengan kamera-kamera lain ataupun kamera drone itu bisa diatur dengan frame rate-nya. Gunakan frame rate 24 fps untuk mendapatkan efek video sinematik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai drone dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.